Hai semuanya, kadang yang paling bikin capek dalam hidup bukan pekerjaan, bukan juga masalah besar, tapi perasaan tidak disukai oleh orang lain. Entah itu di lingkungan pertemanan, keluarga, atau bahkan tempat kerja, selalu saja ada 1-2 orang yang terasa dingin, sinis, atau bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka tidak suka, tapi bagaimana cara kita bersikap tanpa kehilangan diri sendiri. Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Kalian masuk ke sebuah ruangan dan entah kenapa suasananya terasa berbeda. Ada yang tidak menyapa, ada yang menjawab seadanya, atau ada juga yang diam-diam membicarakan di belakang. Dan yang lebih berat, kadang kita tidak tahu apa salah kita. Perasaan ini bisa berkembang jadi overthinking, merasa tidak cukup baik, bahkan sampai mempertanyakan nilai diri sendiri. Tapi di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan melihat sesuatu yang sering terlewat. Tidak semua orang harus menyukai kita, dan itu bukan masalah yang harus selalu diperbaiki. Ada kecenderungan dalam diri manusia untuk ingin diterima. Itu wajar, kita adalah makhluk sosial. Tapi masalahnya muncul ketika penerimaan itu menjadi syarat utama untuk merasa berharga. Ketika ada satu orang tidak suka, kita langsung merasa ada yang salah dengan diri kita. Padahal belum tentu, bisa jadi perbedaan nilai, cara berpikir, pengalaman hidup, atau bahkan sekedar perasaan pribadi mereka yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dunia ini terlalu luas untuk diukur hanya dari satu opini seseorang. Yang sering terjadi, ketika kita merasa tidak disukai, kita mulai mengubah diri secara berlebihan. Kita jadi terlalu berhati-hati, terlalu ingin menyenangkan, bahkan sampai mengorbankan kenyamanan diri sendiri. Kalian mungkin pernah menahan pendapat hanya karena takut tidak disukai, atau memaksakan diri untuk cocok dengan orang yang sebenarnya tidak sejalan. Lama-lama kita tidak lagi menjadi diri sendiri, tapi menjadi versi yang kita kira akan disukai orang lain. Dan ironisnya, itu justru membuat kita semakin lelah. Sikap pertama yang perlu dibangun adalah menerima kenyataan bahwa ketidaksukaan itu bagian dari kehidupan, bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Daripada menghabiskan energi untuk mencoba memperbaiki pandangan orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki kualitas diri kita sendiri, bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Ada perbedaan besar antara refleksi diri dan menyalahkan diri. Refleksi diri berarti kita melihat ke dalam dengan jujur, apakah ada sikap kita yang perlu diperbaiki. Tapi menyalahkan diri adalah ketika kita langsung menganggap semua kesalahan ada pada kita tanpa berpikir panjang. Kalau ada orang yang tidak suka, tidak ada salahnya kita bertanya dalam hati, apakah ada hal yang bisa diperbaiki? Tapi setelah itu, berhenti di situ. Jangan sampai pertanyaan itu berubah jadi tuduhan terhadap diri sendiri. Kalian juga perlu memahami bahwa tidak semua ketidaksukaan itu rasional. Ada orang yang tidak suka hanya karena kita berbeda. Ada yang tidak suka karena merasa terancam. Ada yang tidak suka karena iri, atau bahkan hanya karena kesan pertama yang tidak cocok. Kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Dan yang lebih penting, kita tidak harus menjelaskannya kepada semua orang. Tidak semua orang berhak atas penjelasan kita. Sikap yang tenang justru seringkali lebih kuat daripada reaksi yang berlebihan. Ketika kita tahu ada orang yang tidak suka, tidak perlu langsung membalas atau menunjukkan sikap defensif. Tetap bersikap normal, tetap sopan, tapi juga tidak perlu berlebihan. Kalian tidak harus membuktikan apapun. Kadang, diam yang elegan jauh lebih berarti daripada penjelasan panjang yang tidak akan didengar. Ada juga situasi di mana ketidaksukaan itu ditunjukkan secara terang-terangan, bahkan menyakitkan. Di titik ini, kita perlu membedakan antara menjaga harga diri dan menjaga ego. Menjaga harga diri berarti kita tidak membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Tapi menjaga ego berarti kita merasa harus selalu menang atau membalas. Kalian tidak perlu membalas untuk terlihat kuat. Justru kemampuan untuk tidak terprovokasi adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Batasan menjadi hal yang penting. Kita tidak harus dekat dengan semua orang. Dan kita juga tidak harus memaksakan hubungan yang tidak sehat. Kalau ada orang yang jelas-jelas tidak menyukai kita dan terus membawa energi negatif, tidak ada salahnya menjaga jarak. Itu bukan berarti kita lemah, tapi justru kita sedang menjaga kesehatan mental kita. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Di sisi lain, kita juga perlu belajar untuk tidak terlalu fokus pada satu orang yang tidak suka. Seringkali kita punya banyak orang yang mendukung, tapi perhatian kita justru tersedot ke satu orang yang negatif. Ini seperti ada 10 orang memuji, tapi satu orang mengkritik, dan kita hanya mengingat yang satu itu. Cara berpikir seperti ini hanya akan membuat kita terus merasa kurang. Kalian semua perlu mengingat bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah orang yang menyukai kita. Nilai diri datang dari bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Orang lain boleh punya opini, tapi itu tidak otomatis menjadi kebenaran.
Kadang, sikap terbaik bukan tentang mengubah keadaan, tapi menerima bahwa tidak semua hal harus diperbaiki. Ada orang yang memang tidak akan pernah menyukai kita, apapun yang kita lakukan. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak kehilangan apapun hanya karena tidak disukai oleh seseorang yang bahkan tidak benar-benar memahami kita. Menjadi diri sendiri memang tidak selalu membuat semua orang nyaman. Tapi berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk disukai, juga tidak akan membuat kita bahagia. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menjadi versi yang paling diterima, tapi menjadi versi yang paling jujur. Seringkali yang membuat situasi terasa berat bukan karena orang lain tidak menyukai kita, tapi karena kita memberi makna berlebihan terhadap itu. Kita mulai menebak-nebak, mengisi kekosongan dengan asumsi, dan akhirnya menciptakan cerita di kepala sendiri yang belum tentu benar. Kalian mungkin pernah merasa seseorang tidak suka hanya karena dia tidak banyak bicara. Padahal bisa jadi dia memang pendiam atau sedang punya masalah sendiri. Pikiran kita punya kebiasaan untuk mengisi ruang kosong, dan sayangnya seringkali dengan hal-hal negatif. Di titik ini, penting untuk belajar membedakan antara fakta dan interpretasi. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi. Misalnya, seseorang tidak menyapa. Tapi interpretasi adalah apa yang kita pikirkan tentang itu. Seperti dia tidak suka kita. Padahal belum tentu. Semakin sering kita mencampur fakta dan interpretasi, semakin mudah kita terseret ke dalam perasaan tidak nyaman yang sebenarnya belum tentu nyata. Kalian semua perlu melatih diri untuk tidak langsung bereaksi terhadap asumsi. Beri ruang untuk kemungkinan lain. Tidak semua sikap orang lain berhubungan dengan kita. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan tidak langsung mengaitkan semuanya ke diri sendiri, kita bisa menjaga pikiran tetap lebih jernih dan tidak mudah terseret emosi. Ada juga kecenderungan untuk ingin memperbaiki hubungan dengan orang yang tidak menyukai kita. Itu tidak salah, selama dilakukan dengan cara yang sehat. Tapi perlu diingat, hubungan itu dua arah, tidak bisa hanya satu pihak yang berusaha. Kalau kalian sudah bersikap baik, terbuka, dan tetap tidak ada perubahan, mungkin memang bukan hubungan yang perlu diperjuangkan. Memaksakan hubungan yang tidak seimbang hanya akan membuat kita lelah. Kita terus mencoba, sementara di sisi lain tidak ada usaha yang sama. Lama-lama kita mulai mempertanyakan diri sendiri, padahal masalahnya bukan di situ. Kadang melepaskan adalah bentuk penerimaan bahwa tidak semua hubungan harus berhasil. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak terlibat. Tidak semua komentar harus dibalas, tidak semua sikap harus ditanggapi. Kalian tidak harus hadir di setiap konflik. Semakin dewasa seseorang, semakin dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ini bukan tentang menghindar, tapi tentang memilih pertempuran yang memang layak. Ketika kita tidak bereaksi berlebihan, kita sebenarnya sedang melatih kontrol diri. Dan kontrol diri adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling penting dalam kehidupan sosial. Orang yang mudah terpancing akan mudah dikendalikan oleh orang lain. Tapi orang yang tenang, yang tidak mudah terganggu, justru memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Ada juga hal yang perlu dipahami, yaitu bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami kita. Kita mungkin punya niat baik, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kita mungkin berusaha jujur, tapi tidak semua orang menghargai kejujuran. Ini bukan berarti kita salah, tapi memang tidak semua orang berada di frekuensi yang sama. Kalian tidak perlu menjelaskan diri kepada orang yang memang tidak ingin mengerti. Karena sebaik apapun penjelasan, kalau orang itu sudah punya persepsi sendiri, mereka akan tetap melihat sesuai dengan sudut pandangnya. Di titik ini, kita perlu belajar melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti. Salah satu cara untuk tetap kuat dalam situasi seperti ini adalah dengan memperkuat lingkungan yang positif. Dekat dengan orang-orang yang menghargai kita, yang bisa melihat nilai dalam diri kita. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk menjaga keseimbangan. Karena ketika kita hanya fokus pada orang yang tidak suka, kita kehilangan perspektif tentang siapa saja yang sebenarnya peduli. Lingkungan yang sehat akan membantu kita tetap melihat diri secara realistis. Mereka tidak hanya memuji, tapi juga memberi masukan dengan cara yang membangun. Ini berbeda dengan orang yang tidak suka, yang seringkali hanya melihat kekurangan tanpa niat untuk membantu. Kalian juga perlu memahami bahwa hidup ini tidak statis. Orang yang hari ini tidak menyukai kita, belum tentu akan selalu begitu. Tapi sebaliknya, kita juga tidak perlu menunggu mereka berubah. Fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Perubahan dari orang lain adalah bonus, bukan tujuan utama. Semakin kita mencoba mengontrol hal-hal di luar diri kita, semakin kita merasa tidak berdaya.
Tapi ketika kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, seperti sikap, respon, dan cara berpikir, kita akan merasa lebih tenang. Ini bukan teori, tapi sesuatu yang bisa langsung dirasakan ketika dipraktekkan. Kalian semua punya pilihan, mau terus memikirkan orang yang tidak suka, atau mulai mengalihkan perhatian ke hal-hal yang benar-benar penting. Waktu dan energi kita terbatas. Jangan sampai habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, bersikap terhadap orang yang tidak menyukai kita bukan tentang mengubah mereka, tapi tentang menjaga diri kita tetap utuh, tetap tenang, tetap menghargai diri sendiri, dan tetap berjalan ke arah yang kita pilih. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk mencoba disukai oleh semua orang. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita, yaitu bagaimana perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus pada kehidupan sendiri. Pikiran kita terseret ke arah mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, bagaimana mereka memandang kita. Tanpa sadar, pusat perhatian kita bergeser dari yang seharusnya membangun diri menjadi sibuk memikirkan penilaian orang lain. Di titik ini, kita perlu jujur melihat bahwa yang sedang terjadi bukan hanya soal orang lain, tapi juga soal bagaimana kita memberi mereka ruang terlalu besar dalam hidup kita. Kalian semua punya kehidupan masing-masing, punya tujuan, punya mimpi, punya hal-hal yang ingin dicapai. Tapi ketika kita terlalu fokus pada satu orang yang tidak suka, semua itu jadi terasa lebih kecil. Seolah-olah validasi dari mereka lebih penting daripada perjalanan kita sendiri. Padahal, kalau dipikir lagi, apakah orang itu benar-benar punya peran besar dalam hidup kita? Apakah opini mereka akan menentukan masa depan kita? Jawabannya hampir selalu tidak. Tapi anehnya, dampaknya terasa sangat nyata hanya karena kita memberi perhatian berlebihan. Disinilah pentingnya mengatur ulang fokus, bukan dengan cara memaksa diri untuk tidak peduli, tapi dengan cara mengisi hidup dengan hal-hal yang lebih bermakna. Ketika kita sibuk berkembang, sibuk memperbaiki diri, sibuk menjalani proses, perlahan perhatian kita akan berpindah secara alami. Bukan karena kita menghindar, tapi karena kita punya sesuatu yang lebih penting untuk dipikirkan. Ada juga kecenderungan untuk membandingkan diri ketika merasa tidak disukai. Kita mulai melihat apa yang orang lain punya, bagaimana mereka bersikap, dan mencoba menyesuaikan diri agar lebih diterima. Tapi perbandingan seperti ini jarang berakhir baik, karena kita tidak pernah tahu cerita lengkap orang lain. Kita hanya melihat permukaan, tapi membandingkannya dengan keseluruhan diri kita. Kalian semua perlu memahami bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak semua orang akan cocok dengan cara kita, dan itu bukan berarti kita harus berubah. Ada perbedaan antara berkembang dan kehilangan jati diri. Berkembang berarti kita memperbaiki diri tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita pegang. Tapi kehilangan jati diri adalah ketika kita berubah hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Orang yang tidak menyukai kita kadang bisa menjadi cermin, tapi bukan satu-satunya cermin. Kita tidak bisa hanya melihat diri dari sudut pandang mereka. Kita perlu melihat dari berbagai sisi, termasuk dari orang-orang yang benar-benar mengenal kita. Dengan begitu, kita bisa punya gambaran yang lebih utuh tentang siapa kita sebenarnya. Sikap tenang yang kita bangun bukan berarti kita tidak peduli sama sekali, tapi kita memilih untuk tidak membiarkan emosi menguasai. Kita tetap bisa merasa tidak nyaman, tetap bisa merasa sedih, tapi kita tidak membiarkan itu mengendalikan tindakan kita. Ini proses yang tidak instan, tapi bisa dilatih. Kalian mungkin akan berada di situasi di mana orang yang tidak suka mencoba memancing reaksi. Mereka mungkin membuat komentar, sindiran atau sikap yang sengaja memancing emosi. Di titik ini, kita diuji. Apakah kita akan bereaksi sesuai yang mereka harapkan, atau kita tetap memegang kendali? Setiap reaksi kita adalah pilihan, dan pilihan itu akan menentukan arah hubungan tersebut. Ada kekuatan dalam tidak merespons provokasi, bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita memilih untuk tidak. Ini bukan kelemahan, tapi bentuk kedewasaan. Orang yang matang secara emosional tidak selalu harus menang dalam perdebatan, tapi tahu kapan harus berhenti. Kalian juga perlu memahami bahwa tidak semua orang akan berubah hanya karena kita bersikap baik. Ada orang yang tetap tidak suka apapun yang kita lakukan, dan itu bukan kegagalan kita. Itu hanya kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Menerima hal ini bukan berarti menyerah, tapi memahami batas kendali. Dalam situasi tertentu, menjaga jarak adalah pilihan yang sehat.
bukan untuk menghindar, tapi untuk melindungi diri. Kita tidak harus terus berada di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman. Kita punya hak untuk memilih dengan siapa kita berinteraksi, sejauh mana kita terlibat, dan kapan kita perlu mengambil langkah mundur. Kalian semua perlu mulai melihat bahwa ketidaksukaan orang lain tidak selalu negatif. Kadang itu justru tanda bahwa kita punya prinsip, punya karakter, dan tidak selalu mengikuti arus. Orang yang selalu disukai oleh semua orang seringkali adalah orang yang terlalu menyesuaikan diri. Dan itu bukan sesuatu yang selalu baik. Menjadi diri sendiri memang punya resiko. Salah satunya adalah tidak disukai oleh sebagian orang. Tapi itu juga berarti kita hidup dengan jujur. Dan kejujuran terhadap diri sendiri jauh lebih penting daripada penerimaan yang tidak tulus. Pada akhirnya, cara kita bersikap terhadap orang yang tidak menyukai kita akan sangat menentukan kualitas hidup kita sendiri. Bukan karena mereka punya kekuatan atas kita, tapi karena respon kita yang memberi mereka ruang atau tidak. Setiap kali kita memilih untuk tetap tenang, tetap menghargai diri sendiri, dan tidak terjebak dalam reaksi berlebihan, kita sebenarnya sedang membangun fondasi mental yang kuat. Kalian semua akan terus bertemu dengan berbagai macam orang sepanjang hidup. Ada yang mendukung, ada yang netral, dan ada juga yang tidak menyukai. Itu bagian dari dinamika kehidupan. Tapi yang perlu diingat, kita tidak harus menyesuaikan diri dengan semua itu. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita tetap berjalan sesuai dengan nilai yang kita yakini. Sikap dewasa bukan berarti kita selalu mengerti semua orang, tapi kita tahu bagaimana bersikap tanpa merugikan diri sendiri. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian, karena itu hanya akan memperpanjang lingkaran yang tidak sehat. Tapi kita juga tidak harus diam ketika diperlakukan tidak adil. Ada keseimbangan yang perlu dijaga, dan itu hanya bisa ditemukan ketika kita benar-benar mengenal diri sendiri. Kalian semua punya hak untuk dihargai, tapi tidak semua orang akan memberikannya, dan itu tidak mengurangi nilai kalian sedikit pun. Nilai diri datang dari pengakuan orang lain, tapi dari bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas. Ketika kita mulai memahami ini, kita tidak lagi terlalu terganggu oleh ketidaksukaan orang lain. Kita tetap bisa berinteraksi dengan baik, tetap bisa bersikap profesional, tapi tidak lagi membawa beban emosional yang tidak perlu. Kita menjadi lebih ringan, lebih fokus, dan lebih damai. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk mencoba disukai oleh semua orang. Akan selalu ada yang tidak setuju, tidak suka, atau tidak mengerti. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi diri sendiri. Justru disitulah kita diuji. Apakah kita tetap berdiri dengan nilai yang kita yakini, atau kita goyah hanya karena penilaian orang lain? Kalian semua tidak perlu menjadi versi yang disukai semua orang. Cukup menjadi versi yang jujur, yang bertanggung jawab, dan yang terus berkembang. Karena pada akhirnya, orang yang tepat akan menghargai kita tanpa kita perlu memaksakan diri. Dan ketika kita bisa sampai di titik di mana ketidaksukaan orang lain tidak lagi mengganggu ketenangan kita, disitulah kita benar-benar bebas. Bukan bebas dari penilaian orang lain, tapi bebas dari kebutuhan untuk selalu memenuhi itu. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang bisa capai. Jadi, ketika kalian menghadapi orang yang tidak menyukai kalian, ingat satu hal sederhana. Kalian tidak harus mengubah diri untuk mereka. Kalian hanya perlu memastikan bahwa kalian tetap menjadi diri yang bisa kalian hormati. Karena pada akhirnya, hubungan terpenting dalam hidup ini bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa cara terbaik menghadapi orang yang tidak menyukai kita adalah dengan bersikap sebaik mungkin, sehalus mungkin, seaman mungkin. Kita menahan kata-kata, menyaring tindakan, bahkan mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menghindari konflik. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Sampai kapan kita harus seperti itu? Karena kalau terus dilakukan tanpa batas, yang terkikis bukan hanya energi, tapi juga keaslian diri kita sendiri. Kalian semua perlu menyadari bahwa bersikap baik itu penting, tapi bersikap jujur terhadap diri sendiri jauh lebih penting. Kadang kita terlalu fokus menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga perasaan sendiri. Kita takut dianggap kasar, takut dianggap tidak menyenangkan, padahal yang kita lakukan hanyalah menjaga batas yang sehat. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita membungkus ketidaknyamanan dengan senyuman, padahal di dalam hati kita lelah. Orang yang tidak menyukai kita seringkali tidak akan berubah hanya karena kita lebih baik kepada mereka. Ini kenyataan yang mungkin tidak enak, tapi perlu diterima.
Jadi kalau tujuan kita bersikap baik adalah untuk mengubah mereka, kita akan terus kecewa. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk tetap menjaga nilai diri kita, maka apapun respon mereka tidak akan terlalu mempengaruhi kita. Kalian tidak perlu menjadi orang yang selalu menyenangkan semua orang. Karena dalam proses mencoba menyenangkan semua orang, kita justru kehilangan arah. Kita tidak lagi tahu mana yang benar-benar kita inginkan, mana yang hanya kita lakukan untuk mendapatkan penerimaan. Dan ini berbahaya dalam jangka panjang, karena kita bisa kehilangan identitas kita sendiri. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mulai jujur dengan batasan diri. Jika ada sikap orang lain yang membuat kita tidak nyaman, kita tidak harus diam, kita bisa menyampaikan dengan cara yang tenang dan jelas. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan bahwa kita juga punya ruang yang perlu dihormati. Banyak orang mengira diam itu selalu bijak. Padahal kadang diam justru membuat orang lain merasa bebas untuk terus melampaui batas. Kalian semua berhak untuk mengatakan cukup ketika situasi sudah tidak sehat. Ini bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi tegas. Tegas itu tidak harus kasar, tegas itu jelas, konsisten, dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan. Ada juga hal lain yang sering terlewat, yaitu bagaimana kita melihat diri sendiri setelah tahu ada orang yang tidak menyukai kita. Apakah kita tetap percaya diri atau justru mulai meragukan diri? Ini penting, karena cara kita melihat diri akan mempengaruhi cara kita bersikap. Kalau kita mulai meragukan diri hanya karena satu orang tidak suka, itu artinya kita memberi mereka kekuatan yang terlalu besar. Padahal seharusnya penilaian tentang diri kita datang dari dalam, bukan dari luar. Orang lain boleh punya opini, tapi itu tidak otomatis menjadi cermin yang akurat. Kalian perlu membangun fondasi percaya diri yang tidak mudah goyah. Bukan berarti merasa paling benar, tapi tahu siapa diri kita, tahu apa nilai kita, dan tidak mudah berubah hanya karena tekanan sosial. Ini bukan hal yang instan, tapi bisa dilatih melalui pengalaman dan kesadaran. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita tidak mudah terganggu oleh opini orang lain. Kita tahu mana yang perlu didengar, mana yang bisa diabaikan. Tidak semua kritik harus diterima, dan tidak semua penolakan harus dianggap sebagai kegagalan. Pada akhirnya, bersikap terhadap orang yang tidak menyukai kita bukan tentang membuat mereka berubah, tapi tentang memastikan kita tidak berubah menjadi orang yang kita sendiri tidak kenali. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang tidak hanya tidak menyukai kita, tapi juga secara aktif mencoba menjatuhkan atau merendahkan. Ini situasi yang lebih berat, karena bukan hanya soal perasaan tidak nyaman, tapi juga soal bagaimana kita mempertahankan harga diri di tengah tekanan. Kalian mungkin pernah mengalami komentar yang meremehkan, candaan yang sebenarnya menyakitkan, atau sikap yang sengaja membuat kalian terlihat buruk di depan orang lain. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak langsung bereaksi secara emosional, bukan karena kita harus diam, tapi karena reaksi yang terlalu cepat seringkali justru memperburuk keadaan. Yang perlu dilakukan adalah menjaga kejernihan pikiran, lihat situasinya dengan lebih luas. Apakah ini hanya sekali terjadi atau sudah berulang? Apakah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi atau memang perlu dihadapi dengan jarak? Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang sama. Kalian semua perlu belajar membaca situasi. Ada saatnya di mana kita perlu bicara, dan ada saatnya kita perlu mundur. Mundur bukan berarti kalah, tapi memilih untuk tidak terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Ketika menghadapi orang yang mencoba menjatuhkan, kita juga perlu menjaga cara kita bersikap di depan orang lain. Tetap profesional, tetap sopan, tapi tidak perlu terlalu dekat. Ini menunjukkan bahwa kita punya kontrol diri dan tidak mudah dipengaruhi. Orang yang mencoba menjatuhkan seringkali mencari reaksi. Mereka ingin melihat kita terpancing, marah, atau kehilangan kendali. Ketika kita tidak memberikan itu, mereka kehilangan kekuatannya. Ini bukan strategi manipulasi, tapi cara menjaga diri agar tidak terseret. Kalian juga perlu ingat bahwa tidak semua orang akan melihat kebenaran secara langsung, tapi waktu biasanya akan menunjukkan. Konsistensi dalam sikap dan tindakan jauh lebih kuat daripada pembelahan yang panjang. Orang yang benar-benar memperhatikan akan melihat siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang tidak. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu naif. Kalau situasi sudah melewati batas, kita berhak mencari bantuan atau dukungan, entah itu dari teman, keluarga, atau pihak yang lebih berwenang. Kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian.
Menjadi kuat bukan berarti selalu bisa menahan semuanya sendiri, tapi tahu kapan harus mencari dukungan. Ini bagian dari kecerdasan emosional yang seringkali diabaikan. Kalian semua punya hak untuk berada di lingkungan yang sehat. Kalau suatu tempat terus-menerus membuat kalian merasa tidak dihargai, mungkin itu tanda bahwa lingkungan tersebut tidak cocok dan tidak apa-apa untuk mencari tempat yang lebih baik. Seringkali kita terlalu fokus pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, sampai lupa bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Padahal, cara kita memperlakukan diri sendiri akan sangat memengaruhi bagaimana kita merespons orang lain. Kalau kita keras terhadap diri sendiri, kita akan lebih mudah tersakiti oleh orang lain. Tapi kalau kita bisa bersikap lebih menerima terhadap diri sendiri, kita akan lebih kuat menghadapi penilaian dari luar. Kalian semua perlu belajar untuk menjadi teman bagi diri sendiri. Bukan berarti memanjakan diri tanpa batas, tapi memberikan ruang untuk memahami diri tanpa langsung menghakimi. Ketika ada orang yang tidak menyukai kita tidak langsung menyalahkan diri, tapi mencoba melihat dengan lebih objektif. Ini bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita sudah terbiasa mencari kesalahan dalam diri. Tapi ini bisa dilatih, mulai dari hal kecil, seperti tidak langsung berpikir negatif tentang diri sendiri, atau memberi waktu untuk memahami situasi sebelum bereaksi. Kalian semua juga perlu mengingat bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat diri sendiri. Ini perbedaan yang sangat besar. Kalau kita terus bergantung pada penilaian orang lain, kita akan selalu merasa tidak cukup. Tapi kalau kita mulai membangun penilaian dari dalam, kita akan lebih stabil secara emosional. Ada juga pentingnya merayakan hal-hal kecil dalam diri, bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk mengingat bahwa kita punya nilai. Kita punya hal-hal baik yang mungkin tidak dilihat oleh semua orang, tapi tetap ada. Kalian semua tidak harus menunggu orang lain mengakui nilai kalian, karena kalau terus menunggu, kalian akan terus merasa kurang. Pengakuan dari diri sendiri adalah langkah awal yang penting. Ketika kita sudah lebih kuat secara internal, sikap orang lain tidak akan terlalu mengguncang. Kita tetap bisa merasa tidak nyaman, tapi tidak sampai kehilangan arah. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menghindari orang yang tidak menyukai kita, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa menjalani hidup dengan tenang di tengah berbagai macam karakter manusia. Kita tidak bisa memilih siapa saja yang akan hadir dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap. Kalian semua akan terus bertemu dengan orang-orang baru, dengan sifat yang berbeda-beda. Tidak semua akan cocok, tidak semua akan menyenangkan. Tapi itu bukan masalah, selama kita tetap punya pegangan dalam diri. Pegangan itu adalah nilai, prinsip, dan cara kita melihat diri sendiri. Selama itu kuat, kita tidak akan mudah goyah hanya karena penilaian orang lain. Ada satu hal yang perlu selalu diingat, bahwa ketenangan itu bukan datang dari dunia yang selalu mendukung kita, tapi dari dalam diri yang tidak mudah terganggu. Ini bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli, tapi kita tidak lagi membiarkan hal-hal di luar kendali kita menentukan perasaan kita. Kalian semua punya pilihan setiap hari, mau terus memikirkan orang yang tidak menyukai kalian, atau mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Pilihan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Semakin kita memilih untuk fokus pada hal yang benar, semakin kecil pengaruh hal-hal negatif dalam hidup kita. Bukan karena mereka hilang, tapi karena kita tidak lagi memberi mereka ruang yang besar. Hidup ini terlalu luas untuk dipersempit hanya pada satu atau dua orang yang tidak menyukai kita. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak orang yang bisa kita temui, dan masih banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Jadi, ketika kalian menghadapi orang yang tidak menyukai kalian, ingat bahwa itu hanya bagian kecil dari hidup kalian, bukan keseluruhan cerita. Jangan biarkan bagian kecil itu menguasai seluruh pikiran dan perasaan kalian. Tetap berjalan, tetap berkembang, dan tetap menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menyukai kita, tapi apakah kita bisa menerima diri kita sendiri dengan jujur dan tenang. Ada satu jebakan yang sering tidak disadari ketika kita tahu ada orang yang tidak menyukai kita, yaitu keinginan untuk membuktikan sesuatu. Kita ingin menunjukkan bahwa kita layak dihargai,
bahwa kita sebenarnya baik, bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan. Sekilas ini terlihat positif, tapi kalau ditarik lebih dalam, ini bisa berubah menjadi beban yang diam-diam melelahkan. Karena kita mulai melakukan sesuatu bukan lagi karena itu benar atau penting, tapi karena ingin mengubah pandangan seseorang. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana kalian melakukan sesuatu dengan harapan diam-diam, semoga dia lihat ini dan berubah pikiran. Tapi semakin kita berharap seperti itu, semakin kita terikat pada hasil yang tidak bisa kita kontrol. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita kecewa. Padahal sejak awal, kita menggantungkan sesuatu pada hal yang memang tidak pasti. Yang perlu diubah bukan usaha kita, tapi arah dari usaha itu. Lakukan hal baik karena itu memang bagian dari diri kita, bukan karena ingin mengubah orang lain. Ketika kita mengubah tujuan seperti ini, beban akan terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi menunggu validasi, kita hanya menjalani apa yang memang kita yakini benar. Kalian semua perlu menyadari bahwa tidak semua orang akan menghargai proses kita. Ada yang hanya melihat hasil, ada yang hanya melihat kesalahan. Ada bahkan yang tidak melihat sama sekali. Dan itu tidak apa-apa, karena nilai dari apa yang kita lakukan tidak berkurang hanya karena tidak dilihat oleh orang tertentu. Seringkali kita terlalu fokus pada siapa yang tidak melihat, sampai lupa siapa yang sebenarnya memperhatikan. Kita punya orang-orang yang diam-diam menghargai, yang mungkin tidak selalu mengungkapkan, tapi ada. Kalau kita hanya fokus pada yang negatif, kita kehilangan keseimbangan dalam melihat realita. Kalian semua tidak harus membuktikan apapun kepada orang yang memang sudah memutuskan untuk tidak menyukai kalian. Karena apapun yang kalian lakukan, akan selalu ada cara bagi mereka untuk tetap melihat dari sudut pandang mereka. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal perspektif yang sudah terbentuk. Jadi daripada terus mencoba membuktikan diri kepada orang yang tidak ingin melihat, lebih baik kita fokus pada membangun diri yang memang kita banggakan. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri. Karena pada akhirnya, kepuasan terbesar bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari perasaan bahwa kita sudah menjalani hidup dengan jujur. Ada juga momen di mana kita mulai lelah menghadapi sikap orang yang tidak menyukai kita, sampai akhirnya muncul keinginan untuk bersikap dingin atau bahkan membalas dengan cara yang sama. Ini sangat manusiawi. Ketika diperlakukan tidak baik, reaksi alami adalah ingin melakukan hal yang sama. Tapi disinilah kita diuji, apakah kita akan mengikuti pola yang sama atau memilih cara yang berbeda. Kalian semua perlu memahami bahwa membalas sikap negatif dengan negatif tidak akan menyelesaikan apapun. Yang ada, situasi akan semakin rumit. Energi negatif akan terus berputar tanpa akhir, dan di tengah itu, kita ikut terbawa. Bukan berarti kita harus selalu bersikap manis atau pura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi ada perbedaan antara menjaga sikap dan membalas. Menjaga sikap berarti kita tetap konsisten dengan nilai kita, sementara membalas berarti kita membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita bersikap. Kalian tidak perlu menjadi seperti mereka untuk merasa kuat. Justru kekuatan itu terlihat ketika kita tetap bisa bersikap baik tanpa kehilangan batas. Ini bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. Ada kepuasan tersendiri ketika kita tahu bahwa kita tidak turun ke level yang sama, bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena kita memilih untuk tidak membawa diri ke arah yang tidak sehat. Kalian semua punya kendali atas bagaimana kalian merespons. Orang lain boleh bersikap seperti apapun, tapi reaksi kita tetap pilihan kita. Dan pilihan itu akan menentukan arah hidup kita sendiri. Kalau kita terus membalas, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Tapi kalau kita memilih untuk berhenti, kita memutus lingkaran itu. Dan itu adalah langkah yang tidak semua orang berani ambil. Ada satu sudut pandang yang jarang dipertimbangkan, yaitu mencoba melihat dari sisi orang yang tidak menyukai kita. Bukan untuk membenarkan sikap mereka, tapi untuk memahami bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Mungkin mereka pernah punya pengalaman buruk, mungkin mereka punya ketakutan sendiri, atau mungkin mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita tahu. Kalian semua tidak harus memahami sepenuhnya, tapi mencoba melihat dari sudut pandang lain bisa membantu kita untuk tidak langsung mengambil semuanya secara pribadi. Ini bukan tentang membenarkan, tapi tentang memperluas cara kita melihat situasi. Ketika kita bisa melihat dengan lebih luas, emosi kita juga lebih terkontrol. Kita tidak langsung merasa diserang, tapi mencoba memahami konteksnya. Ini membuat kita lebih tenang dalam merespons. Tapi penting untuk diingat,
Memahami bukan berarti membiarkan. Kita tetap punya batas. Kita tetap berhak untuk menjaga diri. Empati tidak boleh mengorbankan kesehatan mental kita sendiri. Kalian semua bisa bersikap dewasa tanpa harus mengorbankan diri. Kalian bisa memahami tanpa harus setuju. Ini keseimbangan yang perlu dilatih. Kadang, dengan tidak mengambil semuanya secara pribadi, kita bisa melihat bahwa masalahnya memang bukan pada kita. Dan ini bisa menjadi pelepasan yang besar. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Pada akhirnya, perjalanan menghadapi orang yang tidak menyukai kita adalah bagian dari proses menjadi lebih matang secara emosional. Ini bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tapi tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Kalian semua akan terus diuji dalam berbagai situasi. Ada yang ringan, ada yang berat. Tapi setiap situasi memberi kesempatan untuk belajar. Belajar tentang kesabaran, tentang batasan, tentang kepercayaan diri, dan tentang bagaimana tetap berdiri di tengah tekanan. Yang terpenting adalah tidak kehilangan arah. Jangan sampai karena satu atau dua orang yang tidak menyukai kita, kita berubah menjadi orang yang kita sendiri tidak nyaman. Jangan sampai kita kehilangan nilai hanya karena ingin diterima. Kalian semua punya hak untuk hidup dengan tenang, tanpa harus terus-menerus merasa dinilai. Dunia ini tidak akan pernah sepenuhnya adil, tapi kita bisa menciptakan keadilan dalam cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita bisa sampai di titik di mana kita tidak lagi terlalu terpengaruh oleh ketidaksukaan orang lain, disitulah kita mulai benar-benar merdeka. Bukan karena semua orang tiba-tiba menyukai kita, tapi karena kita tidak lagi membutuhkan itu untuk merasa cukup. Dan mungkin disitulah inti dari semuanya. Bukan tentang bagaimana membuat semua orang menyukai kita, tapi bagaimana kita tetap bisa menghargai diri sendiri apapun yang orang lain pikirkan.